Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibil alamin Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita tentunya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di maghrib yang baik ini, di kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan kita dari besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini, orang-orang yang kita sayangi dan yang menyayangi kita, kelak insyaallah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita didatangi dan dikunjungi oleh guru kita bersama. Beliau izin menyebut nama Ustaz Abdul Rahim Al-Hafidh. Beliau ini guru kami di pesantren Al-Zahra Kembangan, Serengseng Kembangan, Jakarta Barat sejak tahun 2003. Ya, beliau masih sangat ingat sekali, bukan sekedar menjadi pengajar buat kami dulu untuk mengajarkan tahfidz Al-Quran, ilmu tajwid, lebih dari itu adalah sebagai tauladan kesabaran untuk kami semuanya. Tentu saja ilmu yang kita peroleh sampai detik ini tidak akan mungkin kita sampai pada titik level yang manapun kecuali atas peran-peran orang baik dan guru-guru kita semuanya. Karena itu nurahib biqudumi al-Ustaz Abdul Rahim ala hudur fadilatihi fi ma'hadina di pesantren tahfidz Yayasan Mujahidul Yamin. Dan sekarang kita berkumpul di Masjidil Yamin ini, mudah-mudahan beliau berkenan memberikan kita motivasi sekaligus nasihat untuk menghafal Al-Quran. Saya pribadi tidak akan pernah mau bosan untuk bertanya ataupun minta nasihat atau doa, karena teman-teman semuanya ada 3 doa yang insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Doa ayah ibu kita, doa mereka setingkat dan selevel dengan doa Nabi. Yang kedua ada doa guru-guru kita, doa para ulama. Karena kenapa? Mereka adalah warathatul anbiya. Dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang sangat berperan dalam hidup kita. Tidak berpanjang lebar, tentu saja tidak boleh mendahului dan tidak boleh pula beri nasihat. Mohon maaf lahir batin karena ada guru kita di sini. Karenanya kita izin persilakan beliau untuk menyampaikan nasihat dan motivasi untuk kita semuanya dalam rangka menguatkan semangat atau spirit membaca dan menghafal Al-Quran. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Mudir Pimpinan terhadap pesantren Ummatul Quran, Ummatul Quran, Ustaz Daud dan adik-adik sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita bermujahadah di tempat yang baik ini, masjid yang baik ini. Yang pertama kali alhamdulillah anak duduk di sini, ini barakah dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah menjunjung, telah memberikan kepada hambanya untuk saling bertemu. Yang sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu, alhamdulillah. Allah juga yang selalu memberikan kepada hambanya, yaitu nikmat-nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat, sempat panjang umur hingga kita alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bersama-sama. Salam dan salam terbaik dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah hasanah ila yaumil qiyamah. Ayah sekalian, ini ngobrol saja, bukan nasihat, kita sharing saja. Sharing saja. Jadi kalau ada baiknya diambil, dan kalau jelek di hati ayah sekalian tinggalkanlah. Jadi pertama Ustaz kita menerangkan untuk masalah spirit untuk menghafal Al-Quran. Semua di sini alhamdulillah ada yang sudah 30 juz, 5 juz, 10 juz, alhamdulillah. Jadi hummatul Quran, hummat jamak dari hummatul dari hamil, sama dengan rijal, rojul. Rijal itu orang kuat, rojul masih, rijal itu isinya 4, rojul masih 1, sama dengan masih rojul. Kalau yang udah lebih dari 1 dari rijal, sama hummal itu. Kalau hummal ya kita, kalau hummal itu udah kuat. Apa kuat itu? Pertama niat. Menghafal itu niat yang kuat. Niat itu, setelah niat itu kita praktekkan. Al-Quran itu tidak menerima kepada orang yang banyak maksiat. Itulah Al-Quran. Beda dengan kalam nas. Kalau kalam Allah, yang penting tajwidnya baik, bagus, apa beragamnya enak saja. Itu Al-Quran. Sedangkan kalam nas, nyanyi, manusia tidak sesuai dengan apa yang kita coba, tidak enak. Ya. Beda dengan Al-Quran. Itulah Al-Quran, kalam Allah. Maka pertama kali niat. Dan Al-Quran itu pun yang kita sekarang ini, dunia sekarang ini seolah-olah kita kurang. Coba kita lihat dimanapun yang kita pegang adalah HP. Setelah di rumah, apa yang mau anak-anak itu semuanya ya, itu Al-Quran jarang sekali. Udah HP dan HP itu adalah gangguan yang pertama. Padahal jelas, hadis jelas diterima oleh Bukhari Muslim. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lis-shabirin. Baca Al-Quran, maksudnya ya'ti yaumal qiyamah, akan datang, dijaminnya akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberi pertolongan. Pada siapa? Lis-shabirin, pembaca Al-Quran, pada penghafalannya. Jelas ucapan Rasulullah tidak diragukan lagi. Dan kemudian ada lagi yang sama hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu huruf man qara'a kitabullah falahu hasanatun wal hasanatu bi akhir amsaliyah wala aqulu alif lam mim harfun. Alif dan katakan satu huruf, walakin akan tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mim harfun. Jadi 3. Jelas, kita sudah dengar semua dan tahu semuanya. Barang siapa membaca kitab Allah, maka dapat kebaikan. Mesti baik baca Allah 10 kebaikan. Tidak dikatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 10 kali 3 30. Itu bahkan ada yang mengatakan ulama itu 10 itu bagi orang yang tidak
punya wudu. Kalau punya wudu 70. Bahkan kalau lagi sholat lebih dari itu. Ketika kita sholat baca Quran yang makmum mendengarkan, kalau sama-sama hafal ya, kita menyimak. Akan tapi sekarang itu kadang-kadang kalau imamnya lama ya, kita tidak ikhlas sholat. Kebalik sekarang. Padahal pun Jumat itu kalau dalam hadis itu kan khutbah itu yang singkat, imamnya yang Panjang. kalau Rasulullah akan tapi sekarang terbalik, khutbahnya yang lama, imamnya sebentar. Nah itu ya, pada hadis sahih ya, sahih. Nah, itulah yang sekarang kita makin keras tentang itu. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Pertama kali dengan niat. Karena kalau orang sudah niat untuk menghafal Al-Quran, itu jangan sampai kepikiran dunia. Jadi kalau kita masih mikirin dunia, waduh, orang itu sudah punya motor, punya mobil, ya terganggu. Fokus. Makanya kata guru kami itu, orang penghafal itu meskipun ada kuda terbang, fokus pada Quran, jangan lihat. Itu kata guru saya. Saking fokusnya, surat mustaqim lurus. Itulah menghafal Quran. Niat. Dan yang kedua adalah sobar. Ini yang berat sobarnya. Sobar ada batasnya? Tidak ada batasnya. Hatta zurtumul maqabir, itu pasti terjadi sobar. Itulah makanya ciri orang yang menghasil untuk Al-Quran. Pertama di surat Al-Imran ayat berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Ayat berapa? Di barisan yang kedua dari atas Sebelah kiri. surat Al-Imran ayat 17 kalau tidak salah. 17. Awalnya atasnya alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana Dhunubana wa qina adzaban nar. Bawahnya setelah sabirin. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Alhamdulillah. Jadi semoga kita terus sobar, menghafal dan sobar. Berat sobar ya. Meskipun sobar itu begitulah, sobar ketika kita dapat musibah, sobar ketika dapat sama ketaatan dan ketaatan harus sabar juga. Dulu anak waktu pertama kali menghafal Al-Quran itu, waktu saya itu belajar apa namanya ya, pertama kali, padahal saya itu udah ngajar juga. Semua yang masuk tahfidz itu ya, harus belajar Fatihah itu 40 hari. Fatihah dan tahiyat, Fatihah dengan tahiyat 40 hari. Itu termasuk cerdas ya. Ada yang sampai 3 bulan Fatihah ya, Fatihah jadi A dengan Ain. A itu harus sedikit, kalau aku kalau perempuan 2. Laki A jadi Ain. Nah itu kadang-kadang putus asa di situ tuh. Berarti makhluk hurufnya itu dulu itu yang menghafalnya hanya 8 bulan sama 40 hari. Ada yang 3 bulan ada. Sabar. Jadi di uji kesabaran pertama yang belajar makhluk huruf. Pertama as-sabirin.
Kemudian yang kedua setelah shodiqin, jujur. Penghafal Al-Quran tidak boleh bohong, baik dalam bohong kita dalam sehari-hari atau bohong yang lainnya. Itu. Kemudian setelah shodiqin, jujur, qanitin, taat kepada Allah. Karena penghafal Al-Quran itu tidak mau dengan maksiat. Kata kitab Jubat di bab yang ke-16, bikasratis sholati wa ta'ati. Jadi orang itu kalau penghafal sebanyak dikasih sholat, memperbanyak sholat, wa ta'at dan ta'at. Artinya apa? Sholat duha. Ketika misalnya kita 5 juz, coba kita berdoa baca yang telah kita hafal. Misalnya hari ini 2, biasanya terus sampai bawahnya. Kemudian besoknya tadi ayatnya kedua adalah itu untuk menguatkan hafal. Kemudian di malam hari. Terus baca selanjutnya kita coba itu watauki mali nafsi bisyahwati, dan meninggalkan kemaksiatan nafsu. Itu untuk menghafal itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Sekarang masih mudah sekali kita dapati. Kita dapati sekarang kan semua punya HP itu. Pasti di HP itu pasti ya, ada yang tidak baik untuk kita lihat. Akhirnya konsentrasi kita yang tadinya memikirkan ayat Al-Quran, setelah itu adalah bikin yang lain lagi. Gitu. Dulu ustaz kita ini ya sampai kelas SMA itu baru dapat ya, baru pemasukannya ya, pengabdiannya baru dengan HP. Itu pernah aja dulu. Ya. HP bukan kayak sekarang, hanya bisa SMS dan telepon saja kan. Ya, sekarang Masya Allah ya, tantangan itu bagaimana kita ya, kalau kita bisa membagi waktu, itu waktu yang penting waktu kita bisa bantu untuk menghafal, untuk murojaah, ya itulah tantangan wal asri demi masa. Kemudian selanjutnya kita coba itu fasyahwatun nafsu ma'dzunubi. Syahwat nafsu serta dosa itu adalah mujibatani qasal qulub. Keduanya itu adalah bikin keras hati. Artinya keras hati itu apa? Tidak mau menerima niat kebaikan. Udah belum saja tidak menerima, padahal diarahkan untuk kebaikan. Tinggalkan kemaksiatan. Tapi karena udah dikuasai syaitan, itu kadang-kadang kita kalah dengan nafsu. Padahal inna nafsa la'ammartum bis-su'. Surat apa itu? Inna nafsa la'ammartum bis-su'. Surat apa? Surat apa? Yusuf pas juz 13. Pas juz 13. Surat Yusuf. Jadi nafsu itu adalah akan membawa naik menuntun ya, untuk suatu kejelekan. Itu nafsu. Di surat yang lain, kalau sudah keras hatinya, maka itu adalah tolak mudi sesat nyata. Dimana surat yang lainnya itu ada. Ya, maka dari itu ada yang sekalian kita niatkan pertama yang kuat. Insya Allah kalau Al-Quran sudah melekat, insya Allah begitu mengikuti contoh pimpinan pondok ini, Ustaz Daudi. Alhamdulillah itu ya, dunia itu mengikuti.
Yang penting niat ikhlas. Niat ikhlas. Kemudian setelah qanitin apa? Wal mufi'in, menginfakkan sebagian hartanya. Sebagai kalau kita punya rezeki, lebih rezeki kita bagi. Kalau kita punya makanan, bagi teman-teman. Jangan kita disimpan sendiri. Ya. Pesantren disimpan sendiri juga baik kita. Harus dibagi teman. Pesantren itu pahit dan manisnya bersama. Nanti ada kenalannya. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, minta ampunan pada Allah di malam hari ketika orang-orang di sana pada tidur, pada ngorok, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ciri daripada orang yang taat kepada Allah. Karena kita adalah Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu pahalanya besar, pun tantangannya juga besar. Dulu saya waktu belajar makhluk huruf itu dikasih banyak Allah, semuanya ini apa namanya bisu, Islam. Apalagi orang sendiri pun melihatnya malas. Ya. Tapi alhamdulillah, nggak ada bekas, alhamdulillah. Tapi sekarang ya nggak ada bekas sama sekali. Ya, itu bisa di obat itu sama, tidak ada perubahan. Ya mungkin ujian jalanin saja. Itu ujian fisik ya, ujian badan. Kalau sekarang ujiannya yang mungkin tadi itu ya, pemikiran-pemikiran yang lewat dari alat-alat sekarang. Kalau kita bisa bantu insya Allah. Apalagi kita udah gede ya. Ponakan saya sekarang saya kelas 3 mau diwisuda 30 juz. Nanti tanggal 19 jadi lah saya. Tanggal 19 diwisuda saya kelas 3. Doanya semoga lancar ya. Di sana 30 juz itu langsung. Dan itu untuk adik-adik sekalian, marilah tantangan kita semakin berat. Tinggal bagaimana kita menghadapi tantangan. Tidak akan mundur. Tantangan itu pasti lebih berat. Sekarang begini, nanti besok lusa lebih berat lagi. Kalau kita bersama-sama dengan orang yang soleh di tempat yang baik ini, insya Allah kita pun nanti jadi orang yang soleh yang baik. Yang penting kita tetap adalah sobar tidak ada batasnya, hanya niat dengan ikhlas. Ujian itu pasti ada. Inna ma'al usri yusra. Al-masyaqqatu tajridu taysir. Kepayahan kesulitan nanti akan mendatangkan kemudahan. Ya, sekarang kita sulit untuk menghafal sulit. Kadang-kadang menghafal itu yang sulit, tapi lama hilangnya. Akan tapi kalau yang mudah dihafal cepat hilangnya juga. Itu pengalaman anak. Tapi nggak tahu hari ini mungkin mudah semuanya. Ya, itu ketika di juz 30 yang paling sulit itu kan surat At-Taffifin, takbir, surat apa aja. Tapi surat itu kehilangan. Begitu pun di surat yang ketika di juz 1 misalnya, yang surat itu kan di terakhir-terakhirnya. Rapat dengan masakannya tadi ya. Kemudian yang kedua bila telah kembali itu surat daripada awal-awalnya. Tapi hilang juga agak lama. Itu pengalaman. Semoga adik-adik muda semuanya ya. Amin ya Allah. Semoga sedang banyak dimudahkan waktu anak itu. Dulu itu waktunya pun hanya sebentar menyentuh. Dunia jarak banyak waktunya. Saya waktu itu cuma setengah jam, 40 orang. Yang 700 orang itu yang menghafal Al-Quran hanya 40 orang.
Gitu. Sampai sekarang 40 orang, banyak sampai ini. Betul ya. Jadi kembali lagi bahwa niatkanlah karena Allah, nanti Allah yang balas. Tapi kita pasti banyak tantangan dan rintangan. Harus kita hadapi tantangan itu. Modalnya adalah sabar. Apalagi sekarang di sini alhamdulillah ya, kita tinggal belajar dan belajar. Tinggal bagaimana kita bisa untuk membantu-bantunya. Setoran dan harus setoran dan belajar. Misalnya sama-sama per ayat di sini 22 boleh. Itu untuk menguatkan hafalan juga. Saling mengajar, kemudian kita begitu saja. Enak itu. Jadi kita sementasi, jadi kalau tutup ya udah. Kayak itu satu ayat. Itu ya. Untuk itu mari kita terutama kita memohon pada Allah untuk selalu istiqomah dan kontinu dalam menghafal. Jangan banyak mengambil, artinya jangan banyak menghafal, tapi murojaah. Waktu itu dulu anak itu banyak, ya. Artinya banyak cara habis sholat subuh mana nih yang itu berbulan-bulan, berapa bulan ya, istiqomah 3 bulan, ada ngantuk juga, malam hari begitu juga. Nah waktu dulu tidur itu 4 jam, jadi habis sholat isya tidur, bangun jam 11, udah subuh. Kita tidur lagi. Itu. Kemudian ngantuk dia malam. Akhirnya sampai satu alhamdulillah bisa ternyata. Jadi itu tergantung pada kita. Nikmatnya enaknya jam berapa. Jadi kalau cara kadang-kadang metode itu beda dengan kita praktekkan. Tapi ada juga sama. Jadi kita cari-cari waktu yang baik, yang enak, yang cepat kita untuk menghafal. Itu kita sendiri yang mencari ternyata. Ya bagi anak yang mau diterapkan itu kurang banyak kan, itu cara menghafal lebih cepat, menghafal banyak itu. Ya. Tapi ketika dipraktekkan agak sulit juga. Nah, itu cari sendiri waktunya. Jadi kembali lagi bahwasannya menghafal Al-Quran itu niat buat, kemudian lillahi ta'ala. Itu ya. Mungkin dari kami cukup saja karena tiba-tiba misalnya suruh memberikan motivasi ya saya itu ya. Jadi intinya kita itu harus bersabar dan bersyukur. Ketika kita dapat ujian malas, terutama malas itu penyakit. Malas itu penyakit. Kalau kita ketika galau, hafal, hilang terus, kembali kita yang lancar, itu obatnya itu. Obat daripada galau ketika kita menghafal dapat hilang lagi ya Allah, hafal di sini sana hilang, di sini lancar di sana hilang lagi. Nah, yang lancar itu kita istiqomah, itu obatnya. Jadi ketika galau kita baca yang lancar, insya Allah itu obatnya itu. Itu saja, mungkin ada bagian kurang maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, laqad istama'na min nasihat fadilatihi an kayfiyat nahfaz al-Qur'an al-Karim. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Barusan saja kita mendengarkan sharing sekaligus nasihat beliau terkait dengan
teori atau teknis penting untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Secara umum saya menyimpulkan 10 hal tadi dan saya catat dalam pikiran saya, dan insya Allah tidak boleh lupa yang 10 ini. Pertama, kita mendengarkan tadi bahwa Al-Quran ini pasti akan jadi penolong buat kita di hari kiamat. Pasti akan jadi penolong di hari kiamat. Tidak mungkin tidak. Ini janjinya Rasulullah. Ya, janjinya Rasul. Bagaimana hadis yang beliau sebut tadi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Amin. Satu. Yang kedua, juga kita mendengarkan atau mengambil kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Rupanya ketika kita membaca dan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu, tidak berwudu, dan dalam kondisi sholat pun pahalanya berbeda-beda. Wah, ini keren. Ini namanya bazar pahala. Ini namanya hidangan pahala yang banyak. Ya. Tidak berwudu pahalanya berbeda. Betul? Lagi berwudu pahalanya berbeda. Lagi sholat pahalanya berbeda. Kalau meninggal, kita tanya nanti ya. Belum ya? Ini yang kedua tadi nasihatnya. Nasihat ketiga, rupanya ketika kita menghafal Al-Quran, dunia ngikut. Ya. Ketika kita semakin bagus baca dan menghafal Al-Qurannya, berarti namanya orientasi akhirat. Dunia ngikut. Berarti sudah banyak yang membuktikan bahwa kalau ingin dunia yang keren, akhiratnya beresin. Dari mana? Dari membaca dan menghafal Al-Quran. Berapa tuh? 3. Yang keempat, kita juga mendengarkan tadi bahwa penyakit orang yang membaca dan menghafal Al-Quran apa? Malas. Ya, malas itu penyakit. Kalau sudah jadi penyakit, ya biasanya kalau nggak bertambah sakit, jadi apa? Mati. Betul? Fi qulubihim marad. Biasanya kalau orang yang sakit cuma 2 kemungkinan, sembuh atau meninggal dunia. Ini sama berarti maksud beliau tadi, penyakitnya orang menghafal Al-Quran malas. Berarti cuma 2 kesudahannya, sukses menghafal Al-Qurannya atau gagal menghafal Al-Qurannya. Kan begitu? Berapa tuh? 4. Kelima, kita dengar juga tadi bahwa salah satu yang paling penting dan yang paling utama, bahkan dasar utama dalam menghafal Al-Quran, kita harus memperbaharui niat. Niat menjadi modal utama. Kalau niatnya rusak, maka tujuannya rusak. Kalau niatnya benar, mudah-mudahan semakin kuat. Kenapa? Niatnya dikuatin. Subhanallah. Boleh jadi kita ini kadang-kadang niatnya di awal doang, di ujung lupa. Berarti niat tiap hari saja. Boleh diperbaharui terus. Ada berapa tuh? 5. Yang keenam, tadi beliau menyebutkan dalam surat Ali Imran bahwa orang-orang yang menghafal Al-Quran dibutuhkan apa? Kesabaran. Sabar, ya, khususnya dalam apa tadi? Dalam murojaah, ya kan? Betul. Sabar menghafal, betul. Sabar membaca. Pentingnya lagi sabar murojaah. Kalau nggak sabar bagaimana? Ya hilang. Sabar. Apalagi? As-sabirina was-sadiqin. Berarti jujur. Apa kata beliau tadi pesannya? Orang yang menghafal Al-Quran tidak boleh bohong, alias harus selalu jujur. Berarti
Pesan beliau tadi, kalau banyak bohong dalam menghafal Quran, sukses gak menghafalnya? Pasti tidak. Dipastikan tidak. Udah berapa tuh pesannya? Udah 7, ya kan? Udah 7. Ke-8, ya, shadiqina wal qanitin. Apa tuh? Ta'at. Berarti sholat di bawah waktu harus ta'at. Ya. Apa lagi? Taat apa yang disampaikan oleh guru. Bukan karena kepentingan siapa-siapa, tapi karena kita yang butuh. Karena menghafal Al-Quran tanpa aplikasi ketaatan juga pasti gagal. Itu yang ke-7. Ya. Ke-8, setelah qanitin wal munfiqin, berbagi rezeki. Kalau menghafal Al-Quran yang kuat, tajwidnya sudah tahu, kira-kira rezeki kan? Rezeki kan? Berarti kalau masih tahu teman yang salah ini, yang benar begini, berbagi kan? Berbagi. Berarti dibutuhkan upaya saling berbagi di dalam apa? Dalam kebaikan, supaya hafalannya sukses. Wal munfiqin, ya, jangan dimakan sendiri teorinya, berbagi dong. Kalau punya konsep, kasih tahu, betul. Kalau hafalannya bagus, murojaahnya keren, gimana caranya? Seperti alhamdulillah beliau berbagi kepada kita di malam hari ini. Itu keberapa tadi? 8. 9. Wal mustaghfirina bil ashar. Harus banyak apa yang tadi? Banyak mohon ampun, khususnya di malam hari. Teman-teman semuanya, itu yang ke-9. Kita kenampil yang 10. Pesan beliau terakhir tadi apa? Bahwa orang yang menghafal Al-Quran, ya, obatnya kalau lagi macet, apa obatnya? Ya, pergi kepada hafalan yang lancar. Sering macet ya teman-teman? Sering ya. Tapi ada orang yang gak pernah macet menghafal Qurannya. Ada orang yang gak pernah yakin Ustaz. Siapa? Orang yang gak punya hafalan. Betul ya? Kenapa kira-kira? Orang gak punya hafalan masih bersyukur kita walaupun macet. Ya, tadi pesan beliau, kalau kita mau murojaah Al-Quran lalu kemudian menemukan yang macet, obatnya apa? Pergi ke yang lancar. Iya, baca yang lancar. Mudah-mudahan 10 nasihat beliau yang kita simpulkan ini menjadi oleh-oleh besar di pertemuan pertama, dan yang mudah-mudahan akan ada pertemuan kedua dan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pula berkumpulnya kita di sore hari yang baik ini bersama orang-orang yang saleh, bersama guru kita, mudah-mudahan kelak juga seperti beliau sampaikan tadi, kita termasuk orang-orang yang saleh itu juga. Amin ya rabbal alamin. Izin sedikit teman-teman sharing bagaimana beliau dulu mengajarkan kami di masjid, namanya Masjid At-Tarbawi. Masjid apa namanya? Masjid At-Tarbawi. Masjid At-Tarbawi yang sejak dulu itu terbuka, outdoor. Jadi kalau ada angin kencang terasa, kalau ada hujan terasa juga. Begitu saja. Terasa juga semuanya. Walaupun malam-malam ngeri juga, ada pohon bacaan di situ, gede. Kita dulu kalau menghafal Al-Quran, ya, itu cari temboknya masing-masing, cari tiang. Itu pesan beliau dulu, begitu saja. Cari tiang. Maka kawan-kawan dulu ada yang, ya, sembunyi-sembunyi ada di belakang tiang supaya begininya gak kelihatan. Ya, termasuk mungkin dulu saya juga cari paling pojok. Ada dulu kumpulan sejadah paling belakang samping kanan kalau di mimbar, itu tempat sembunyian kami dulu itu ke sana. Tapi beliau nggak marah juga. Ya akhirnya yang memang yang malas-malasnya yang ngumpul di sana. Nah itu, ini ya alhamdulillah beliau nggak marah. Alhamdulillah. Ini dulu. Jadi dulu kita punya tiang masing-masing, tempat masing-masing kalau ingin menghafal Al-Quran atau murojaah, persiapan sebelum maju kita cari temboknya kita itu. Ya, jadi seakan-akan itu punya dia, punya aku, begitu. Malah kawan itu kalau kita dapat
mana? Begitu. Dua, itu pertama. Yang kedua dulu, kami masih ingat sekali, di tiap kali dalam penutupan, ya, atau ketika kita membaca Al-Quran di penutupan mau doa bersama, suka dites, ya, ditesnya gimana? Misalnya udah tadi baca ayat pertama dan nanti dilanjutin, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, terus begitu. Itu dulu murojaahnya demikian. Ada yang paling unik bagi kami dulu, dan itu gak akan pernah lupa, dan itu pula yang memang ilmu yang kita akan selalu sampaikan kepada siapapun. Dan yang paling unik itu apa itu? Ketika dulu menyetor hafalan Quran, ya, kalau nyetor hafalan Quran, kalau memang tidak bagus, ya alhamdulillah. Habis apa? Tahsin lagi. Jadi dulu seingat saya nggak boleh menghafal Al-Quran sebelum ditahsin. Begitu saja. Selalu ditahsin kita. Ditahsin. Maksudnya apa? Baca dulu di hadapan beliau, kemudian ya hafalin dah. Walaupun dulu tiap orang itu nggak pernah punya target. Oh, pokoknya semua seragam. Misalnya hari ini wajib semuanya 2 ayat. Enggak begitu. Siapa aja berlomba lagi. Terus semampunya. Sampai ada kawan-kawan kita itu, ada yang sistem kebut semalam. Kalau dia dulu dapat banyak, besok gak hafal dia. Nah, kalau saya dulu paling lama, saya dulu bisa baca Al-Quran. Bukan menghafal, membaca. Mungkin beliau paling tahu sejarahnya dulu bagaimana dihukum habis-habisan dari pesantren. Ya, mungkin saya lah yang paling banyak hukumannya. Gak ada yang lain. Kenapa? Ya, rasa cinta dari guru kepada muridnya. Alhamdulillah. Maka dulu kalau kami ditampar di sini, itu kalau di kesal ditambahin itu. Begitu saja. Amal Taufik dulu begitu. Masih ingat Ustaz Taufik? Kalau kita kesal dikit, itu ditambah beneran. Siapa yang membuat kita semangat lagi waktu itu? Beliau itu. Saya sering dulu teman-teman cerita tahadus ni'mah. Karena kala dulu sering kalau di pesantren ini, ya mudah-mudahan yang mendengarkan ini cerita saja pengalaman. Siapapun antum pendengar semua dari media nanti, tujuannya adalah untuk saya motivasi betapa perjuangan itu luar biasa. Dulu ketika makan, ya karena kita nggak pernah dapat uang jajan, nggak ada. Wah, siapa yang uang jajan? Makan enak, jarang, apapun yang dapat, ya sudah itu. Ketika makan dulu, habis lauknya, gimana coba? Maka kami dulu kalau kerja bakti atau apa sering langsung ke rumah beliau. Mudah-mudahan dikasih, alhamdulillah dikasih. Itu gak akan pernah lupa. Maka teman-teman semuanya, kebaikan sekecil apapun, tampaknya ringan dilakukan, tapi seumur hidup membekas dan akan menjadi ukiran terbaik buat kita yang merasakan. Begitulah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini juga menjadi ukiran terbaik dalam pertemuan kita di hadapan Allah. Dan ada pertemuan berikutnya yang Allah izinkan buat kita semuanya. Tentu saja teman-teman semuanya, laula rabbina, kita gak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Ya, teman-teman semuanya, demikian dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mohon maaf Ustaz menambahkan sharing tadi. Mudah-mudahan pesan beliau tadi insyaallah kita amalkan satu persatu, karena contohnya sudah ada. Kita tinggal mengamalkannya saja. Kalau berat kita niatkan lagi yang baru. Apa ya? Demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Naqulu syukran jazilan li fadilatihi ala huduri fi hadhihi al mubarakah. Wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala asa an ya'tiyana yawman wa sa'atan an yahduru ma'ana fi misli hadhihi al-munasabat. Wa kullu wahid minna insyaallah ta'ala yawm min al-ayyam sawfa yafuz wa sawfa yakunu najihan fi ayyamihi insyaallah. Wa la tansana wa la tansa mu'allimana wa la tansa kullu man dara al-khair lana insyaallah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.